Bapak, Ibu, dan teman-teman, dalam video singkat ini, saya mencoba memberikan contoh cara menerapkan metode Scamper. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya akan mengambil contoh kasus proses penerapan Scamper sampai saya bisa membuat video PPT ini. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Tujuan saya adalah mau memberikan contoh kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman bagaimana cara menerapkan metode Scamper. Tetapi saya bingung bagaimana caranya memberikan hal tersebut di WAG, bukan secara langsung seperti biasanya. Oleh karena itu, kemudian saya coba melihat Scamper. Di sini, media yang digunakan dari pertemuan langsung sudah disubstitusi ke WAG. Juga bisa dikatakan telah memenuhi purpose, yaitu WAG digunakan dalam situasi yang berbeda. Jadi, dalam permasalahan ini saya tidak akan memilih S atau P. Pilihan saya berarti tinggal C, A, M, E, atau R. Sampai pada tahap ini, saya masih belum tahu mau melakukan yang mana. Karena itu, saya coba cari dulu ide kreatif. Kalau saya mau menjelaskan sesuatu di WAG, pakai cara apa yang paling tepat? Untuk mencari ide-ide kreatif, sebelumnya kita perlu tahu dulu fungsi otak kita. Otak kita terbagi atas dua bagian, otak kiri dan otak kanan. Kalau kita lihat dari fungsi otak pada gambar, maka kita bisa tahu bahwa untuk mencari ide-ide kreatif, kita perlu menggunakan otak kanan kita, bukan otak kiri. Jadi, kita pakai otak kanan untuk mencari ide-ide, dan pada saat mencari ide, otak kiri kita jangan ikut campur dulu. Jangan pikirkan dulu apakah ide itu bisa atau tidak dijalankan. Selain itu, kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu momen kreatif kita, saatnya kapan, dan dalam suasana yang bagaimana. Buat saya, saat kreatif adalah ketika saya berjalan pelan-pelan di mana saja, sendirian, dalam suasana yang tenang. Kemudian setelah muncul ide-ide di pikiran saya perlu menuliskannya dalam suatu peta atau coretan-coretan agar saya tidak lupa. Dalam proses ini, saya mendapat 3 ide, yaitu menggunakan video animasi whiteboard, memanfaatkan fitur WA, atau saya berikan dalam bentuk file PPT atau PDF. Sekali lagi, dalam proses pencarian ide ini, otak kiri kita jangan dibiarkan ikut campur dulu. Jika ketika muncul ide, kemudian kita mulai berpikir, sulit, nggak mungkin, dan lain-lain, sehingga kita jadi ragu, itu artinya otak kiri kita sudah mulai ikut campur. Setelah ide-ide didapatkan, maka kita rangkum semuanya untuk kemudian kita lakukan evaluasi efektivitas dan kemudahan. Untuk melakukan evaluasi efektivitas dan kemudahan, kita perlu tahu dulu arti kata tersebut. Secara umum, efektif artinya usaha atau cara untuk mencapai tujuan, hasil dan target yang diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan kemudahan atau efisiensi artinya hemat biaya, waktu, dan tenaga, serta memperoleh hasil yang maksimal tanpa harus mengeluarkan banyak. Pada tahap ini, kita lakukan evaluasi dengan menggunakan otak kiri untuk melihat lebih rinci mengenai penerapan ide-ide yang sudah diperoleh. Saya melakukan evaluasi untuk setiap ide, seperti yang dapat teman-teman lihat pada gambar. Evaluasi dilakukan sampai pada penilaian tentang efektivitas dari ide tersebut positif atau negatif, dan kemudahan penerapannya positif atau negatif, dikaitkan dengan situasi dan kemampuan saya untuk melakukan ide tersebut.
Kemudian saya melakukan pemetaan ide ke dalam matriks kreatif inovatif. Pada tahap ini, saya melihat bahwa saya belum mendapatkan ide yang cocok di bagian atas kanan, yaitu pada daerah efektivitas positif dan kemudahan positif. Maka saya melakukan scamper. Saya pilih combine. Saya mau mengkombinasikan ide. Ide dengan video animasi whiteboard punya efektivitas positif, tetapi kemudahannya negatif. Dan ide dengan file PPT memiliki efektivitas negatif, tetapi kemudahannya positif. Jadi, saya memutuskan untuk mengkombinasikan keduanya untuk mendapatkan efektivitas positif. Saya mengambil format video, dikombinasikan dengan kemudahan positif, yaitu dengan file PPT. Jadi sekarang saya dapat satu ide atau cara untuk memberikan contoh penerapan scamper di WAG yang kreatif dan inovatif, yaitu dengan file PPT yang dijadikan video. Ide ini saya komunikasikan dengan Corbett yang sekaligus juga trainer dalam pelatihan kreativitas ini untuk mendapatkan feedback dan dukungan. Video yang Bapak, Ibu, dan teman-teman lihat sekarang ini adalah hasil eksperimen atau penerapannya. Sampai sini, mudah-mudahan tahap-tahapnya sudah jelas. Proses berpikirnya tentu bisa berbeda-beda karena permasalahan, situasi, dan kondisi kita berbeda. Tetapi secara garis besar, tahap-tahap penerapan scampernya sama. Sekarang kita coba lihat pelayanan umum sebagai objek untuk diolah. Di sini diambil contoh untuk yang di teritorial. Misal kegiatan kunjungan umat atau kunjungan umat yang sakit. Mungkin kita bisa pakai metode P, menggunakan sarana yang kita miliki untuk mencapai tujuan dari kunjungan, atau menggunakan metode S untuk mengganti bentuk kunjungan dengan bentuk lain yang fungsinya sama. Kegiatan baksos mungkin bisa kita pikirkan menggunakan metode reverse, membalik urutan atau prosesnya, dan lain sebagainya. Tentu langkah pertama adalah dengan melihat dulu kondisi sebelum masa new normal, hal-hal apa yang diperlukan, dan kemudian kita lihat setelah situasi menjadi new normal, hal apa yang terkendala. Contoh misal kegiatan PI lingkungan. Sebelum kondisi new normal, kegiatan pendalaman iman, hal-hal yang biasanya diperlukan adalah tempat di rumah umat, pemandu atau fasilitator bisa dari lingkungan atau paroki, sarananya, buku PI, kitab suci, dan lain-lain. Dan metodenya adalah interaksi secara langsung antara pemandu dan umat. Setelah kondisi berubah menjadi new normal, kegiatan PI ini tidak bisa dilakukan di rumah umat. Kemudian kita coba melihat scamper. Misalkan dari metode scamper kita kemudian memutuskan mau melakukan substitusi tempat. Setelah kita memutuskan untuk melakukan substitusi tempat, langkah selanjutnya adalah kita cari ide-ide kreatifnya. Tempat yang kita perlukan di era new normal untuk melakukan PI, bisanya di tempat yang bagaimana saja. Pertama, kemungkinan kita bisa lakukan di ruang yang besar. Ruang yang besar bisa berarti rumah dengan ruang besar, ruang pertemuan, atau ruang aula, dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita lakukan di ruang online, bisa di Google Meet, atau di Zoom, atau di YouTube, dan lain sebagainya. Perlu juga kita perhatikan bahwa pada saat tempat berubah, maka metode penyampaiannya pun akan perlu disesuaikan. Berikut adalah contoh pertimbangan atau evaluasi ide jika seandainya memilih ruang online. Kita perlu melihat apakah pada saat kita memilih ruang tertentu ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Kita perlu juga mempertimbangkan apakah permasalahan tersebut bisa kita atasi atau tidak, ada solusinya atau tidak. Dari sini kita melakukan penilaian, nanti ujungnya adalah efektivitasnya dan kemudahannya positif atau negatif. Sampai pada tahap ini, saya berharap Ibu, Bapak, dan teman-teman sudah mendapatkan file
dan dapat melakukan praktek metode kreativitas Camper untuk mendapatkan ide-ide kreatif yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pelayanan di era new normal ini. Jangan lupa untuk melakukan langkah pendekatan awal sebelum melakukan eksperimen penerapan. Akhir kata, mari kita mulai memancing ide-ide kreatif inovatif dengan gaya kita masing-masing. Ditunggu sharing penerapan pada tanggal 11 Juli 2020. Ide-ide kreatif dan inovatif dari yang ingin memberikan sharing harap diberikan kepada panitia paling lambat 8 Juli 2020. Terima kasih.